Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatan wassalamun ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah lana futuhal 'arifin warzuqna al-ikhlas wa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Para asatidzah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, abah dan ummahat, ayah dan bunda, serta yang mengikuti juga melalui tayangan live streaming yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Siang hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kajian kita tentang pendidikan. Dan kajian tentang pendidikan itu sebetulnya adalah materi yang penting untuk diperbanyak temanya, diperbanyak pembahasannya di tengah-tengah umat di era sekarang ini. Ya, kenapa? Karena betapa butuhnya umat ini kepada pendidikan dan betapa pentingnya pendidikan di dalam pembangunan peradaban yang baik. Tidaklah kemunduran satu kaum, satu negeri, satu generasi kecuali karena pendidikannya rusak. Dan tidaklah kebangkitan dan kemajuan satu negeri, satu generasi, melainkan ketika mereka memperbaiki pendidikannya. Nah, jadi majelis dan pembahasan tentang pendidikan itu harusnya diperbanyak, ya, melebihi banyaknya tema-tema lain, tanpa mengurangi tanpa mengurangi sisi perhatian kita dan juga apresiasi kita kepada tema-tema lain yang ya insya Allah semuanya memiliki faedah. Ya, tapi saya merasa umat di era sekarang ini betul-betul sangat membutuhkan edukasi lebih tentang masalah tarbiyah dan taklim, tentang masalah pendidikan, ya, tentang masalah kaderisasi, menyiapkan generasi yang terbaik. Kita ini harus menjadi bagian dari jembatan dan kita harus menjadi bagian dari mata rantai. Ya, ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergulir dari satu generasi ke generasi lain hingga akhir zaman nanti. Maka kajian tentang kutab itu sebetulnya kita adakan dengan tujuan untuk kita lebih memahami tentang konsep pendidikan Islam lebih mendalam, dan bahwa ada satu proses pendidikan di fase umur tertentu yang kemudian dinamai dengan fase kutab, atau proses pendidikannya disebut kutab, juga lembaganya kemudian dinamakan kutab. Ya, itu merupakan bagian daripada peradaban Islam yang panjang, ya, yang tidak bisa kita lepas. Maka menamakan proses pendidikan atau lembaga dengan kutab itu sebetulnya ada beban tanggung jawabnya gitu, karena kita punya tanggung jawab moral untuk menghidupkan kembali kejayaan umat Islam yang dulu pernah ada di masa-masa ketika kutab itu masih eksis. Nah, ini hal-hal yang mendasar yang butuh kita pahami. Di pertemuan terakhir kita membahas tentang khasais ataupun keistimewaan yang dimiliki oleh kutab dibanding pendidikan ataupun program lain.
ya. Kalau nggak salah sudah selesai ya, sampai poin 9 atau belum? Masuk yang keempat. Baik, kita bacakan berarti yang keempat. Keistimewaan kutab dibanding program pendidikan dan pengajaran yang lain. Yang keempat, annahu asya wa tanaqqala bi rifqatil jama'ati ar-ra'wiyah wa hadhihi mizatun faridatun min naw'iha. Bahwasannya program pendidikan kutab itu hidup, berkembang dan berpindah-pindah dari satu komunitas ke komunitas masyarakat lain, ya. Dan ini memiliki satu kelebihan dibanding program yang lainnya. Jadi kutab itu dulu itu kayak getok tular gitu. Ketika di satu kampung itu di situ ada seorang alimnya, seorang ulamanya yang kemudian membuka program kutab, maka kemudian didengar juga oleh alim di tempat lain, di daerah lain, kemudian mereka membuka lagi kutab lagi dan terus seperti itu. Sehingga hampir setiap daerah itu nanti memiliki kutab, hampir setiap kampung ada kutabnya. Ya, menyesuaikan dengan hajat kebutuhan dari pendidikan anak-anak kecil di masa itu. Artinya kalau dalam satu kampung ada 20 anak kecil usia 5 sampai 12 tahun, berarti harusnya di situ sudah layak ada satu kutab itu. Ya kan? Itu satu kampung. Ya. Bagaimana kalau sudah ke tingkat kelurahan ya? Sebagaimana kalau sudah sampai ke tingkat kecamatan, ya, bisa jadi sudah harus diwujudkan berbagai macam kutab. Nah, tantangan kita sekarang kan sosialisasi program ini dan bagaimana pengawalan program ini itu betul-betul berjalan dengan baik, dengan kualitas yang baik juga, sehingga nanti masyarakat itu bisa kembali yakin bahwa ada pendidikan Islami yang kalau kita menseriusi dan memaksimalkan ini akan jadi wasilah kembalinya kejayaan umat. Nah, itu PR kita itu. Ya, kemudian yang kelima, irtikazu hadzal naw'i min at-ta'limi 'ala tijahatin nafsiyatin diniyatin ladal mu'allim. Fokusnya jenis pengajaran dan pendidikan ini yaitu kutab kepada kecondongan ya emosional keagamaan. Artinya semangat yang dibangun di kutab itu selalu mengarah kepada semangat keagamaan. Jadi jauh dari semangat apa istilahnya materi duniawi, jauh dari semangat sekedar kadang ada lembaga pendidikan itu yang larinya cuman profesionalitas untuk nanti dianggap sebagai lembaga yang bonafit dan seterusnya. Ya, fokus kutab itu selalu mengarah kepada emosional keagamaan, spirit keagamaan tepatnya. Ya. Jadi yang kita tumbuhkan di sini adalah sebagaimana meningkatkan semangat beragama. Ya, pada level guru, kemudian lari kepada murid, dan nanti terbawa juga adalah wali muridnya. Dimulainya jadi dari gurunya dulu, kemudian nanti ke murid, habis itu ke wali muridnya. Sama-sama nanti memiliki semangat apa? Keislaman. Ya. Kemudian wahadil ittijahat tuwafiru jawan khalisan lil amali wal fa'aliyah. Nah, sehingga kecondongan dan arah ini memberikan kecukupan terkait situasi, kondisi ataupun jauh itu bisa dikatakan iklim ya yang
cocok, yang bersih ya untuk kita itu bekerja, beramal dan untuk saling memberikan respon satu sama lain. Karena orang kalau keterikatannya itu semangatnya adalah semangat dunia, semangat ukhrawi, semangat dini ataupun keagamaan, itu jauh dari kepentingan-kepentingan pribadi yang merusak. Sedangkan kalau sudah ada kepentingan pribadi masuk di satu lembaga, itu biasanya nanti merusak. Itu ya. Dan menghambat amal, mesti ada saja yang nggak nyambung. Kalau tiba-tiba dalam satu lembaga kok ada yang punya kepentingan pribadi, ya ada saja yang nggak nyambung. Karena begitu, al arwahu junudun mujannadah, roh itu saling terikat, ya. Jadi kalau orang itu tujuannya itu kok beda sama yang lain, frekuensinya nggak nyambung, mesti ada miskomunikasi. Ya. Jadi sebelum kita menyatukan visi secara perkataan, perbuatan, hatinya itu harus disamakan dulu. Kalau frekuensinya ketemu, mesti insya Allah ketemu juga. Sesekali terjadi kesalahpahaman, tapi kalau hati itu ketemu, insya Allah nggak akan pisah. Ya. Jadi jangan dianggap dalam berlembaga itu nggak ada konflik ya, salah itu. Nggak mungkin itu. Dalam satu lembaga, nggak usah lembaga, keluarga saja mesti ada konflik. Apalagi dalam lembaga. Tapi yang terpenting kita bersihkan niat kita dalam beramal ini, berjuang ini dari segala bentuk kemaslahatan pribadi. Nggak ada tendensi pribadi masuk di situ. Kita lillah, niatnya kita beramal, berjuang cuman pengen ridhonya Allah. Kalau sudah semuanya begitu, meskipun ada konflik, insya Allah akan reda dengan sendirinya. Ya, karena setan sudah mengikrarkan, iblis itu sudah mengikrarkan yang nggak bisa digoda sama dia itu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hamba Allah yang ikhlas saja itu. Kalau sudah masuk di situ duniawi, wah udah itu. Lembaga masih kecil sih masih aman-aman saja. Kalau asetnya udah gede, bermiliar-miliar, udah itu cakar-cakaran nanti di situ. Ya. Nah, jadi ini penting sekali ya. Kutab memiliki kelebihan sebetulnya adalah kepada ittijahat diniyah. Ya, kecondongan kepada arah ya dini ataupun keagamaan. Yang keenam, annahu kana nabi'an min hajatil mujtama'il mahalli. Bahwa kutab ini ya muncul ya terlahir dari kebutuhan masyarakat sekitar. Fahuwa bidzalika natajun mubadarat sya'biyah. Bisa dikatakan ini adalah hasil daripada mubadarat itu seperti apa ya? Seperti sebuah tuntutan ya, tuntutan kemasyarakatan ya yang muncul di waktu itu bahwa kami butuh generasi yang beradab. Monggo Ustadz Fahrul Iqbal, Masya Allah. Ahlan wa sahlan bikum. Ini dari Kutab Darul Ulum Batur, Banjarnegara. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Insyaallah. Jadi ini muncul lahir dari mubadarat sya'biyah. Mubadarat sya'biyah itu tadi tuntutan-tuntutan kerakyatan ya. Sekarang harusnya kalau orang sadar tuntutan kerakyatan itu kan sama, membutuhkan generasi anak-anak yang berakhlak, membutuhkan generasi anak-anak yang beradab, membutuhkan generasi anak-anak yang memiliki dasar keimanan, kan begitu. Cuman masalahnya orang nggak sadar. Jadi masyarakat kita itu masih menuntutnya adalah pendidikan yang menjamin kesejahteraan, menjamin masa depan, pendidikan yang menjamin lapangan kerja, kan gitu. Jadi seakan-akan mubadarat sya'biyahnya itu kepada pendidikan-pendidikan yang begitu. Coba lebih laris mana? Kita buka pendidikan sekolah, apapun namanya, kutab atau bukan kutab, tapi kita jamin di situ bahwa di sini kita akan ajarkan adab, di sini kita akan ajarkan keimanan. Kemudian di dalam satu waktu ada lembaga lagi buka, di situ menjamin lapangan kerja.
bagi anak-anaknya, bagi murid-muridnya. Kira-kira yang lebih laku yang mana tuh? Iya kan? Nah, jadi mubadarat sya'biyahnya belum nyambung ke situ. Apa yang terjadi? Kenapa kok demikian? Nah, karena dari sisi sayap dakwahnya itu belum sukses mengedukasi masyarakat kepada poin yang benar. Makanya pendidikan dan dakwah itu nggak bisa dilepas, sebetulnya itu bareng jalannya. Ya, dakwah itu loyo karena pendidikannya lemah, nggak bisa memproduksi kader-kader dai yang handal, kader-kader dai yang kualitas. Kemudian dari sisi dakwahnya, dari sisi pendidikannya lemah karena dakwahnya tidak menopang gitu loh. Ya entah mana yang duluan ya. Tapi mungkin yang lebih dekat adalah kebobrokan di pendidikan itu mengefek kepada dakwah yang lemah. Dakwah yang lemah akhirnya tidak bisa mengembalikan kualitas pendidikan kepada kualitas yang semestinya. Itu yang terjadi sekarang. Dan itu efeknya ke banyak. Masyarakat yang tidak teredukasi ya, karena dakwah yang lemah, dai-dainya yang lemah, itu juga melahirkan masyarakat yang lemah juga secara orientasi. Maka ketika terjadi adanya pemilihan pemimpin ya, mereka juga akan memiliki kecenderungan kepada pemimpin-pemimpin yang rusak, yang bobrok. Sehingga nanti wujudnya kepemimpinan itu larinya kembali kepada kerusakan lagi. Jadi terus begitu siklusnya itu. Ya, nah, tidak akan ada obat dan solusi kecuali kita kembali kepada fondasinya. Jadi yang sadar ini maka kita mulai dari bangun lagi, menguatkan lagi fondasi pendidikan. Tapi nggak laku saat kalau kita seperti itu. Yang Allah tuntut bukan laku nggak lakunya, banyak nggak banyaknya. Ya, kita bisa melahirkan dari program Kutab itu setiap tahun kelulusan hanya 3 anak saja dengan kualitas yang istimewa, dengan adab yang baik, keimanan yang bagus, dasar-dasar Quran yang matang. Siapa tahu dari masing-masing 1 anak dari 3 itu setelah dia dewasa dia bisa membawa 1.000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang di belakangnya. Ya, betul begitu. Jadi nggak usah kita putus asa ya dengan proses kita ini dalam berdakwah dan membangun kembali pendidikan dengan arah dan tujuan yang benar dan kualitas yang maksimal. Kemudian yang ke-7, irtibatuhu fi nasyatihi wa tatawwurihi bil mujtama'atil arabiyyah al-islamiyah. Keterikatan tumbuh kembang dari Kutab ini dengan masyarakat Arab Islam. Ya, karena mayoritas masyarakat Arab itu beragama Islam. Haitsu kanal kutab wasilatan hayawiyatan min ahammi wasaili tahfidzil Qur'anil Karim. Di mana Kutab ini menjadi satu wasilah, sarana untuk menghidupkan pembelajaran Al-Qur'anul Karim, termasuk menghafal tahfidz Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Kemudian yang ke-8, innal wasaila tarbawiyata. Innal wasaila tarbawiyatal mustahdamata kallauhati wal habri al mahalli wa adawatil mahwi ilal akhir hiya adawatun zahidatut takalif yumkinul uthur alaiha fil bi'atil mahaliyah. Keistimewaan Kutab yang lain adalah bahwa wasilah-wasilah pendidikan yang dipakai seperti lauh itu dulu kan papan blabak ya, kayu. Papan kayu yang sudah agak dihalusin itu. Nah, itu wasilah yang murah harganya dan bahan bakunya ada di mana-mana.
Ya, nggak susah untuk nyari. Apalagi kita di Indonesia ini yang memang negeri banyak hutannya, banyak pohonnya ya. Kalau cuma nyari blabak gitu, ya harganya nggak mahal, ya, dan bisa tahan lama. Ya. Dulu nggak ada kapur, ya, untuk menulis ya pakainya areng. Itu juga mudah ya dicari di mana-mana. Kita berbicara wasilah yang dulu dipakai, yang dengan wasilah ini ya terlahirlah sekaliber ya Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Ghazali, terlahirlah imam-imam besar yang lain, Ibnu Qudama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu ya belajarnya begini-begini. Ya. Justru sekarang semakin canggih peralatan ya, setiap murid yang bawanya tablet gitu. Tapi ternyata justru ilmunya sudah tidak disudur lagi gitu. Ilmunya sudah di tablet. Bukan sutur mending. Sutur itu orang kalau ilmunya visutur setidaknya dia pernah nulis dan dia pernah baca. Ya. Orang ada kan belajar, ditulis sama dia nggak ngafal, ditulis di catatannya. Kemudian kalau ditanya, oh kamu paham nggak ini? Waduh, saya nggak paham, saya lupa. Saya harus buka catatan saya dulu. Itu masih lebih penting karena dia pernah nyatet dan pernah baca. Lah kalau pakai tablet, ya kan? Nggak tahu itu lebih dominan mana, dipakai nge-game-nya, dipakai buka medsosnya, atau dipakai belajarnya. Ya itu. Jadi belum tentu dengan berkembangnya teknologi itu malah menjadikan keilmuan semakin baik. Wasilah untuk mencarinya lebih mudah benar, tapi menjadikan orang tambah males. Ya, itu. Maka ini dengan segala kesederhanaan kutab dan juga sarana prasarananya itu mudah didapat dan mudah diwujudkan oleh semua pihak, bahkan strata terendah dari sosial masyarakat. Itu insya Allah masih bisa mewujudkan wasilah-wasilah tadi. Yang ke-9, innal kutaba muassasatun mutawadhi'atun min haitsul madharil khariji, bahwa kutab itu adalah lembaga yang tawadhu, lembaga yang rendah hati. Apa punya hati enggak ya? Tapi maksudnya yang sederhana ya, sederhana sekali, dari tampilan luarnya sederhana. Ya, nggak perlu gedung yang berlantai-lantai dengan kelas yang ber-AC ya. Cukuplah AC alami karena nggak ada jendelanya. Iya toh? Apalagi kesederhanaannya ya, bangku dengan duduk di lantai. Ya, itu kesederhanaan secara tampilan kharijinya, secara tampilan luarnya. Illa anna tariqata tarbawiyata ta'limiyata biha arafat najahan kabiran. Akan tetapi metodologi pendidikan dan pengajaran dengan kutab ini telah mengenal kesuksesan yang besar. Wa khairu dalilin ala dzalika dhuhurul ulamaul ajilla. Sebaik-baik dalil, bukti ya tentang kesuksesan ini adalah munculnya ulama-ulama besar. Wahamatun wahafadhatul Quran, dan para penghafal dan penjaga Al-Quran. Qad talaqau ta'liman bihadhil muassasatid diniyah. Mereka itu sampai ke titik itu, sampai kesuksesan itu karena dulunya mereka belajar melalui program kutab. Nah, jadi ini bab ini sedikit saya perjelas ya, dan kita perdalam problematika kita sekarang. Pendidikan kita tidak mengenal tujuan yang jelas di dalam membentuk karakter kepribadian seorang murid. Mau dijadikan apa? Yang ada bahwa pendidikan ini mengarahkan ya
umat manusia itu untuk jadi mesin pekerja. Untuk jadi mesin pekerja. Agar bagaimana output pendidikan itu bisa langsung nanti digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pekerjaan. Ya. Tapi secara karakteristik itu tidak memiliki hadaf tujuan yang jelas. Saya boleh mengklasifikasikan bahwa tujuan pendidikan itu kita bisa pisah antara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan itu sebetulnya tujuan pendidikannya berbeda. Untuk anak perempuan, secara fitrah dan secara sejarah itu jarang dari mereka yang sampai kepada level keulamaan. Sampai kepada level keulamaan itu sedikit sekali. Tapi di masa-masa keemasan Islam dulu, setiap wanita itu dididik dan sukses untuk menjadi pendidik selanjutnya. Dan itu sebetulnya output terpenting ketika kita didik anak perempuan. Bagaimana anak perempuan itu sukses untuk jadi guru. Kita tidak bicara guru sebagai profesi, tapi guru secara kompetensi. Beda ya, guru secara profesi dan guru secara kompetensi. Ada yang profesinya guru tapi nggak kompeten, jadi guru. Ada yang dia berkompetensi guru meskipun profesinya bukan guru. Bisa jadi ya ibu rumah tangga di rumah, tapi kompeten untuk jadi guru. Apa yang akan dia lahirkan? Anak keturunan yang handal. Itulah yang kita tangkap dari sejarah munculnya Imam Syafi'i, munculnya Rabi'ah Ar-Ra'yi, munculnya Sultan Al-Fatih, munculnya banyak tokoh-tokoh besar bagi umat ini adalah proses pendidikan ibunya atau sosok pendidik perempuan yang handal. Karena mereka mengawal fondasi utama pendidikan dari 0 tahun sampai semaksimal-maksimalnya adalah usia balik. Itu. Jadi harus dibedakan itu guru secara profesi dan guru secara kompetensi. Yang saya maksud dari output pendidikan anak perempuan sebagai guru secara kompetensi itu tidak melazimkan dia berprofesi guru, tapi dia punya kompetensi untuk menjadi guru dan pendidik. Itu yang sekarang dirusak, dimulai dari situ. Rusaknya generasi perempuan ya, di tataran kompetensi mereka sebagai guru akhirnya menimbulkan kelemahan di sektor yang lain, yaitu pendidikan anak laki-lakinya juga jadi lemah. Karena dari sejak lahir sampai dia nanti dititipkan di sekolahan itu tidak diasuh, tidak dibersamai oleh sosok pendidik yang ideal. Ya. Tambah lagi ketika masuk ke lembaga pendidikan, apapun itu, juga mendapati guru-guru yang nggak berkompeten meskipun profesinya guru. Tambah lemah kan? Lemah terus. Itu. Jadi perempuan itu secara fitrahnya memang tugasnya seperti itu. Dan secara fitrahnya Allah angkat derajat mereka justru dengan tugas yang mulia ini, yaitu mencetak orang-orang hebat. Ya. Berarti harusnya ya, cita-cita tertinggi bagi seorang perempuan itu ketika dia betul-betul bisa menjadi pendidik yang handal. Gitu. Ya. Seumpama ini ibu-ibu di zaman kita sekarang itu kualitasnya setara dengan para pendidik kutab saja. Itu kan sudah kemajuan ya sebetulnya.
Maka bayangkan ibu-ibu di zaman salafus soleh dulu itu kualitasnya melebihi ustadzat, daiyah, muta'allimah di era kita sekarang. Bahkan bisa saya katakan kualitas ibu-ibu di waktu itu melebihi kiai, ulama, ustadz, dai di era kita sekarang. Ayo mau apa kita? Ya, apa sih kita dibanding sama para sahabiyat itu? Siapa ulama sekarang yang ilmunya melebihi Ummul Mukminin Aisyah? Nggak ada kan? Yang melebihi generasi-generasi setelahnya gitu ya. Sayyidah Nafisah contohnya dia seorang faqihah atau ulama besar dari kalangan perempuan di mazhab Syafi'i. Kemudian juga ada sosok-sosok besar dari kalangan pendidik ummahat di waktu itu. Ya, kecerdasan mereka, ya, ketelatenan mereka dalam didik, ini nggak bisa dibandingkan. Ya. Maka jangankan kita itu mau menyaingi laki-laki di masa itu, menyaingi perempuannya di masa itu aja kita kalah. Berarti mundurnya jauh sekali. Ya. Ala kulli hal, ini harus kita pahami betul tentang visi pendidikan yang benar ini. Ya. Terlepas nanti ada istilahnya profesi lain atau kesibukan lain yang dimiliki oleh seorang wanita atau seorang anak perempuan setelah dia nanti dewasa, selain menjadi seorang guru dan sebagai murabbi. Guru yang saya katakan sekali lagi adalah kompetensi, bukan secara profesi. Ya mungkin ada yang dari mereka juga memiliki keahlian di bidang kesehatan, ada yang punya keahlian di bidang produksi sesuatu, ada yang punya keahlian di bidang bisnis. Ya, itu sebetulnya adalah pekerjaan atau profesi tambahan saja. Ya. Itu tidak boleh menggugurkan tugas utama dia sebagai pendidik. Itu dari sisi perempuan. Kemudian bagaimana kita mendidik anak laki-laki? Visi pendidikan anak laki-laki yang tertinggi itu bagaimana tercetak dari anak-anak laki-laki sosok-sosok ulama. Itu yang paling penting. Ya, sosok-sosok ulama itu menjadi prioritas yang paling utama. Meskipun secara fitrahnya dalam setiap kurun itu jumlahnya sangat minim dan sangat sedikit. Karena ini top level. Saya berbicara ulama itu jangan kemudian antum nanti bayangkan bahwa ulama itu ya ustadz. Ya. Penyebutan ustadz di zaman sekarang itu tidak lebih dari sekedar profesi. Kadang tidak menyesuaikan juga sisi kompetensinya. Apakah ustadz itu alim? Belum tentu. Apakah ustadz itu mu'alim? Bahkan belum tentu juga. Betapa banyak orang dipanggil ustadz dan tidak berhak sedikit pun disematkan kepada dia, ya, kompetensi kealiman atau kompetensi kemu'aliman, yaitu pengajaran. Nyatanya la yuhsinu ta'lim, tidak baik dalam mengajar. Padahal predikatnya apa? Ustadz. Kalau ustadz yang dimaksud di situ mubalik dan dai, kadang juga la yuhsinul qaul, ya, fid da'wah awit tabligh. Tidak beres ngomongnya. Yang diomongkan nggak jelas, materinya tidak mendasar. Ya. Kadang kalau kita bicara kepada doa, kita tanya, sebetulnya antum mengarahkan visi dakwah antum itu apa? Kadang nggak punya visi. Yang penting ngomong, omongannya menarik, laku di hadapan masyarakat, cukup. Ya itulah hamnya. Lah ngeri sekali yang seperti itu. Padahal dai itu dibedakan adalah visi dakwahnya. Siapa yang menyeru kepada Allah, dialah dai yang sesungguhnya.
yang Allah puji mereka dengan firman-Nya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sedangkan siapa yang menyeru kepada selain Allah, ada yang menyeru kepada asobiyah, fanatisme golongan, ada yang menyeru kepada fanatisme pribadi, bagaimana orang walaknya ke saya, loyalnya ke saya. Ayo kalau ngaji harus ke saya, kalau nggak ke saya jangan. Oh, itu masuk sudah kepada asobiyah. Ada yang menyeru kepada urusan duniawi, ada yang menyeru kepada macam-macam tujuan. Pokoknya yang seruannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu yang disebut dakwah jahiliyah. Ya, seruan-seruan jahiliyah. Gitu. Jadi top ya, cita-cita yang harus kita canangkan tertinggi adalah mencetak kader apa? Kader ulama. Kemudian yang kedua, mencetak kader guru, mu'alim. Nah, ini level yang berbeda. Ulama itu mesti guru. Setiap alim itu dia adalah mu'alim. Karena siapa yang terkumpul padanya kriteria alim, ya, otomatis dia sudah lulus kriteria sebagai mu'alim. Sedangkan siapa yang terpenuhi kriterianya sebagai mu'alim, belum tentu dia layak untuk disebut alim. Karena mu'alim itu adalah guru yang menguasai bidang ajar yang dia mampu. Itu sudah sah untuk disebut sebagai mu'alim. Contoh, ada guru, dia bidang ajarnya adalah juz 30, juz amma. Kalau dia mampu dan menguasai bidang ajar juz 30, kemudian dia mengajarkannya kepada orang, sudah sah dan layak dia disebut mu'alim. Tapi ingat, ketika dia kok dituntut mengajarkan di luar kapasitas dan kemampuannya, itu sudah keluar dari hak dia untuk mengajar. Ketika dia paksakan untuk ajarkan, contohnya dia disuruh ngajar juz 29 padahal dia belum menguasainya, nah, itu dia menjadi seorang yang zalim, tidak layak disebut sebagai mu'alim. Jadi mu'alim itu nanti ada marotib, ada tingkatan-tingkatan, ya, ada derajat-derajatnya, ada takhasus-takhasusnya. Takhasus itu jurusan-jurusannya. Ada yang dia cuman bisa mengajarkan bahasa, tapi tidak bisa mengajarkan Quran. Ada yang hanya bisa mengajarkan Quran, tidak bisa mengajarkan hadis. Ada yang bisa mengajarkan ilmu fikih, itu pun hanya di level dasar. Ada yang bisa mengajarkan ilmu fikih di level menengah. Masing-masing menyesuaikan dengan kompetensinya. Dan wajib seorang guru, seorang mu'alim mengajarkan hanya di batasan yang dia mampu saja. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya kan begitu. Dia nggak kompeten kok berani ngajar di situ, malah praktek gitu ini. Nah, itulah musibahnya sekarang itu. Orang jadi profesi guru loh, nggak ngerti kompetensi guru semestinya gimana. Ya kan jadi guru malpraktek gitu. Itu yang jadi masalah. Maka kita harus benahi ini, masalah ini harus kita benahi sedikit demi sedikit dengan pendidikan kita. Kemudian setelah mu'alim, apa yang terpenting untuk kita kader, yang kita wujudkan? Anak-anak laki-laki kita harus kita kader jadi pemimpin. Ya, jadi bagaimana pendidikan kita itu betul-betul harus bisa melahirkan pemimpin yang handal. Karena itu adalah puncak tertinggi daripada umat ini. Ulil amri dari para ulama dan ulil amri dari umarok. Saya kedepankan mu'alim dulu karena mu'alim itu adalah tangga kepada semuanya gitu. Tidak akan terlahir seorang alim yang benar kecuali memang melalui proses tahapan guru-guru yang berkompeten. Dan tidak akan muncul para pemimpin yang handal, yang dahsyat kecuali juga
menggunakan sentuhan tangan guru-guru yang berkompeten. Semuanya kembalinya pada guru. Dan betapa banyak kita sekarang membutuhkan kader guru. Lil asaf, sangat disayangkan sekali kaderisasi guru ini sekarang dianggap sebagai bentuk kaderisasi ataupun profesi yang mungkin ya kurang profit, karena guru kurang dihargai dengan baik. Kamu mau jadi guru, apalagi honorer, alah gajinya piro, kan begitu. Jadi orang tua itu khawatir kalau anaknya jadi guru. Padahal ini harusnya adalah profesi yang luar biasa, ya, pahalanya besar. Kemudian nggak pernah ada program kaderisasi pemimpin, sehingga ya bertahun-tahun ya kita berkutat terus. Ketika memilih kepemimpinan itu bingung. Yang muncul nama-nama itu dari mana asal usulnya, visinya bagaimana, kadernya siapa, kita nggak ngerti. Maka mari kita mulai rapikan, ayo kita harus mulai mengkader pemimpin dari kalangan kaum muslimin yang kita pertanggungjawabkan secara karakternya, secara adabnya, secara keilmuannya, secara kesolehannya, secara kapasitas dan juga kemampuannya. Kita pertanggungjawabkan, layak betul jadi pemimpin. Nah kalau nggak kita kader, nggak kita persiapkan, kapan kita akan dapat pemimpin yang baik? Wong kita nggak pernah usaha. Harus ada ikhtiar di situ. Nah setelah itu baru ya semua sama rata kepada bentuk profesi yang dibutuhkan kaum muslimin secara mendesak. Ya, kalau dalam satu waktu kaum muslimin itu butuh banyak dokter, maka di waktu tersebut kaderisasi dokter menjadi perkara yang prioritas. Itu pun nanti masih ada spesifikasinya lagi nih, dokter spesialis apa. Nah itu harus kalau ada satu spesialis yang langka dan kaum muslimin belum punya kadernya, itu menjadi lebih prioritas. Ya, dalam satu waktu kaum muslimin nggak ada ahli nuklir, ya harus dikader. Itu hukumnya fardu kifayah itu. Nggak ada yang ahli pertanian, dengan hal tersebut ya produksi pangan kita jadi bermasalah. Ini termasuk sekarang kan begitu kan, kita belum bisa swasembada pangan. Jadi sebetulnya itu ya mengkader yang ahli di pertanian, kemudian juga terjun di pertanian. Sarjana pertanian habis itu dodolan. Ya kan, itu masalah kita kan begitu. Sarjana peternakan habis itu bisnis. Pas kita mau nyari sarjana peternakan, mau nyari ahli peternakan, ketika dapat peternak ternyata malah bukan sekolah di bidang peternakan. Karena memang tadi anak-anak kita memahami jenjang pendidikan itu adalah tahap demi tahapan sekolah, bukan tahapan demi tahapan ilmu. Ya, saya tegur anak santri saya, punya cita-cita lulus dari pesantren ke Universitas Islam Madinah, habis itu pulang baru berbisnis. Tak marahi, kamu mau bisnis ngapain sampai ke Madinah segala, tak gitu kan. Sampai ke Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Madinah itu seminim-minimnya adalah tempat untuk mengkader guru mu'alim yang handal. Semaksimal-maksimalnya adalah tempat untuk mengkader ulama. Berarti kalau kamu tidak siap jadi guru, tidak siap jadi ulama, antum tidak layak. Ustaz kan cari pengalaman apa gitu? Pengalaman itu ilmu bukan. Kalau pengalaman itu ilmu yang wajib dan bisa kamu dapat di tempat lain atau bahkan di negerimu sendiri, tuntutlah di negerimu. Ngapain jauh-jauh ke sana? Setelah itu kamu tujuannya jadi apa? Kalau kamu pengen jadi pebisnis yang handal, sekolahlah bisnis. Belajarlah ilmu bisnis sambil mengembangkan diri dan kemampuan di bisnis. Itu cara pikir yang benar begitu. Anak lulus dari pesantren atau lulus dari SMA,
ya, pengen jadi ahli dalam bidang pertanian, ya ambil kuliah pertanian sambil bertani, cari ilmu pertanian sambil bertani, itu cara yang benar. Jadi jangan dicampur aduk, karena ilmu-ilmu yang mubah atau ilmu yang mustahab, bahkan ilmu yang fardu kifayah itu harus ya kita kita akhirkan setelah kita menyelesaikan ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain itu dulu diberesin, baru kemudian cari yang fardu kifayah. Kan tadi kita lihat mana kebutuhan kaum muslimin yang fardu kifayah itu. Itulah yang kemudian kita kader anak-anak kita ke sana. Baru setelah habis di situ kita cari yang fardu yang sunnah, yang mustahab. Oh, ada kayaknya kaum muslimin ini belum punya ahli di kaligrafi. Itu kan mustahab aja toh. Ahli di seni bangunan itu kan mustahab aja toh, nggak sampai kepada tingkat fardu kifayah karena itu bukan perkara yang darurat. Tapi kayak tenaga kesehatan itu bisa sampai fardu kifayah. Bahkan seseorang itu bisa fardu ain untuk belajar ilmu itu kalau yang punya potensi di situ di satu negeri hanya dia. Itu bisa jadi fardu ain, ta'ayyana alaihi gitu. Kowe nek duduk kowe ra iso ning kene ora ono sing iso ilmu itu. Yang bisa hanya kamu yang punya potensi, dia jadi fardu ain kepada person tadi itu untuk belajar ilmu tersebut. Contohnya kayak kedokteran gitu. Karena itu hajat pokok bagi umat manusia. Pertanian ini termasuk. Kalau sampai orang nggak paham ilmu tani kemudian terjadi masalah di produksi pangan, kan mengakibatkan madharat besar. Nah di situ. Ya. Nah inilah perlu kita pahami ya, bagaimana kita mengarahkan visi pendidikan bagi anak-anak kita. Nah, jangan sampai justru penyelenggara pendidikan itu tidak paham masalah ini dan tidak bisa mengarahkan muridnya serta wali muridnya kepada visi ini. Gitu. Maka di sini alhamdulillah ada asatidzah, ada para wali ya. Saya ajak untuk ayo kita berpikir, kita mau kemana sih pendidikan kita. Nah, mari kita diskusikan di sisa waktu. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran. Barakallahu fikum. Monggo yang mau bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi pemahaman saya itu kita dimulai dari dasar ya tadi. Nah, ketika kita mempunyai anak yang sudah besar-besar, sedangkan kita sadar pendidikan yang kita cari itu sebenarnya yang seperti ini. Itu terus langkah konkretnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Bagus nih pertanyaannya. Tetap kita mulai berkonsultasi Pak ya, untuk memetakan ilmu wajib yang harusnya didapat oleh anak kita itu sudah didapatkan apa belum. Kalau anak kita sampai belum dapat ilmu wajib itu, maka kita wajib untuk mengajarkannya kepadanya. Atau kalau nggak bisa, kita cari orang yang bisa mengajarkan ilmu itu kepada anak kita. Saya di sini tidak membahas lembaga ya. Saya di sini membahas proses belajar. Masalah kelembagaan itu mungkin bukan menjadi prioritas pembahasan saya di sini. Karena kalaulah anak kita itu sudah kadung di sekolah umum, itu bukan berarti dia terhalang untuk belajar ilmu wajib. Karena dia punya kesempatan belajar di sore hari, punya kesempatan belajar di malam hari. Titipkan dia, ikutkan dia kepada taklim-taklim, ya pendidikan-pendidikan yang mungkin untuk kita hadirkan atau kita berikan kepada anak meskipun harus menggunakan ujroh atau kita harus bayar orang. Dan itu kewajiban orang tua. Ya, itu kewajiban orang tua. Ilmu wajib itu terkait apa? Ilmu mengenal ilmu tentang iman. Yang nanti kita jabarkan rukun iman 6 itu. Berarti ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal malaikat, ilmu mengenal kitab-kitab Allah, ilmu mengenal para nabi dan rasul, ilmu mengetahui tentang hari akhir,
ilmu tentang qadha dan qadar. Kemudian selanjutnya tentang rukun Islam, ya, memahami makna syahadat. Kemudian ilmu tentang sholat, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya. Ilmu tentang zakat, definisi zakat, cakupannya, harta-harta yang masuk wajib zakat, berapa ketentuannya, tentang masalah nisab dan haul. Oh, itu ilmu wajib, orang harus ngerti, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga tentang puasa, rukun Islam yang keempat, ya, tentang definisi puasa, rukunnya, pembatalnya, ya. Kemudian tentang haji, kewajiban haji, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan seterusnya. Ya. Itu adalah ilmu-ilmu wajib. Kemudian di antara ilmu wajib yang disampaikan para ulama adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum amal, ya. Kalau hukum keyakinan itu kan masuk kepada ilmu iman tadi. Nah, tentang hukum amal, ya, kalau di dalam rukun Islam tadi kan baru sebatas ibadah. Padahal hukum amal itu juga mencakup muamalah. Anak kita akan terlibat dalam prosesi perdagangan. Dia mau jual beli, berarti harus paham hukum tentang jual beli. Ya, anak kita nanti akan menikah, berarti wajib kita ajarkan tentang ilmu pernikahan, itu hukum amalan. Dan biasanya hukum amalan ini itu semuanya sudah tersedia secara lengkap di dalam ilmu fikih. Nah, kemudian selanjutnya yang wajib juga kita ajarkan kepada anak-anak sebagai ilmu wajib, yaitu adalah mengetahui tentang hukum amalan hati. Tadi kalau amalan yang saya singgung di ilmu fikih itu amalan dohir. Lah, amalan hati itu adalah tentang ikhlas, tentang sabar, tentang ridho, tawadhu, ya. Ini hukum amalan hati. Serta harus memahami keharaman riya, sum'ah, ujub, keharaman takabur, tamak. Harus ngerti anak-anak. Itu ilmu-ilmu wajib yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Terus juga ilmu mengajarkan Quran itu hukumnya juga wajib. Ya, batasan mengajarkan Quran adalah bagaimana anak-anak kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Khususnya adalah bacaan-bacaan yang dibaca di sholat seperti surat Al-Fatihah. Kemudian yang harus diketahui dia tentang masalah Al-Quran adalah makna-makna global yang terdapat di dalam Al-Quran, khususnya adalah surat-surat yang di situ mencakup nilai-nilai Al-Quran secara menyeluruh. Seperti dia harus paham tentang surat Al-Fatihah, kandungannya, kemudian surat Al-Ikhlas contohnya, ya, karena di situ terdapat intisari-intisari Al-Quran tertuang dalam ilmu tersebut. Nah, ilmu-ilmu ini wajib diajarkan oleh orang tua kalau dia mampu. Kalau dia nggak mampu, dia harus mendatangkan guru meskipun dengan bayaran. Ya. Kalau sudah kadung besar, ya. Nah, setelah ilmu wajib ini kemudian kita berikan kepada anak dan kita sudah bara'atul dhimah, sudah lepas tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya kita harus mengarahkan anak ini kepada ilmu yang bermanfaat bagi dirinya di kehidupannya dan bermanfaat bagi dirinya untuk berkhidmah kepada orang lain. Nah, maka diarahkan kepada skill yang tepat, yang benar gitu. Kalau anak ini potensinya kok kita lihat di IT contohnya, nggak apa-apa, ajari IT, ya. Tapi harus dikasih tahu tentang visi ilmu itu untuk apa, bukan untuk sekedar cari kerja. Tapi bagaimana ilmu ini bermanfaat buat orang lain. Repotnya sekarang itu hampir semua ilmu terikat tujuannya adalah untuk cari duit. Rusak semua makanya. Ya, nggak ada kok orang itu belajar ilmu tendensinya agar dia bisa memberi manfaat dengan ilmu tersebut kepada orang lain. Itu jarang sekarang. Yang pasti masih punya niatan begitu itu, ya, ilaman rahimahullah saja gitu. Begitu ya Pak, konkretnya. Jadi saya nggak bahas lembaga, ya.
Kita bahas masalah proses. Allah taala. Ya, monggo. Standar guru itu seperti apa, Ustaz? Ya, kalau secara guru itu saya bagi jadi 3 ya secara kriteria globalnya, yaitu kriteria secara kepribadian, ya, kemudian kriteria secara kependidikan, dan yang ketiga adalah kriteria secara keilmuan. Nah, kepribadian dan kependidikan itu hampir semua guru di semua level memiliki kriteria yang sama. Ya, kepribadian bahwa dia adalah sosok yang soleh. Soleh, guru harus soleh dulu. Ya, sebelum nanti dia muslih kan begitu. Ya, kemudian guru ya arti soleh itu kan mencerminkan semua kepribadian yang positif, adab-adab yang mulia kan begitu. Ya, kemudian secara kriteria kepribadian ini harus ikhlas dalam mendidik, tujuannya lillah kan begitu. Nah nanti detailnya saya pernah sampaikan materi ini di seminar kutab ya dulu di Semarang kalau nggak salah. Nanti coba saya buka filenya untuk nanti jenengan baca lebih maksimal lagi karena keterbatasan waktu kita. Kemudian ada kriteria kependidikan. Ya, contohnya seperti dia memiliki sifat rahmah, ya, kasih sayang kepada murid. Ya, kemudian dia memiliki kesabaran, dia telaten. Ya, kemudian guru ini juga memiliki kewibawaan, memiliki ketegasan. Itu contohnya, itu kriteria kependidikan. Yang terakhir adalah kriteria ilmiah, yang itu mencakup masalah kemampuan ilmu dan metodologi mengajarkannya. Nah, kemampuan ilmiah ini nanti standarnya berbeda-beda sesuai dengan bidang ajar yang menjadi tanggung jawab guru tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo mungkin dari Ummahat, dari Ustadzah dan Ummahat. Ya. Kemudian saya tambahkan begini, sebagai orang tua itu boleh bercita-cita, boleh berekspektasi, anak saya pengen kalau besar nanti anak ini jadi ini, jadi itu, boleh. Tapi jangan lupakan yang pertama, kita wajib berikhtiar dohiron wa batinan untuk mengarahkan anak tersebut. Dohironnya ya begini nih, kita carikan guru, kita carikan lembaga yang bagus, kita didik, kita bersamai di rumah dengan maksimal, kan begitu. Itu dohirannya. Batinannya apa? Kita perbanyak doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita tirakati istilahnya, kita mujahadai. Kadang orang tua itu dia boleh bertawasul dengan amal soleh yang dia kerjakan untuk kemaslahatan anaknya, boleh. Orang tua bela-belani puasa sunnah, tujuannya untuk kesolehan anaknya, boleh. Disepakati para ulama ini tawasul dengan amal soleh, nggak ada khilaf di dalamnya. Orang dulu ngomong tak tirakati. Nah itu upaya dohiron wabatinan. Kemudian yang kedua, tidak boleh memaksakan takdirnya Allah, dan tidak boleh menyesal dengan sesuatu yang Allah tetapkan. Kita pengen anak kita jadi ulama, ternyata semakin tumbuh kembangnya udah kita ikhtiari, kok kayaknya potensinya nggak mengarah ke situ. Ya kita jangan sampai mencela takdirnya Allah. Kita optimis, kemudian kita lihat potensi dia di apa. Ya, kita cuma harapkan jadi apapun anak kita, yang penting dia harus jadi anak yang soleh. Waladun soleh yad'u lahu. Karena itu jadi investasi akhirat kita kalau anak-anak kita itu soleh, kan gitu. Ya kan? Kalau anak-anak kita soleh jadi investasinya kita, investasi akhirat tuh. Ya, akan mendatangkan pahala jariah.
Karena kalau over ekspektasi nanti malah kecewa, ya. Ada kejadian, ada kasus ya, anak terlalu dipaksakan sama keinginan orang tuanya, anaknya stres. Ya, orang tuanya pengen ini, anaknya ternyata tidak sesuai dengan harapan orang tua secara kemampuan dan yang lain-lain. Dituntut terus, akhirnya anaknya stres. Kasihan, ya. Monggo. Ya. Kalau kita bicara terkait dengan kutab itu kan sebenarnya itu tahapan ilmu, Ustaz, bukan tahapan sekolah. Tapi di kita ini masih rancu antara tahapan ilmu dan tahapan sekolah. Atau bahkan di tempat kami lah, itu kan masih tahapan sekolah. Kalau ini kelas 6 lulus, walaupun dia kompetensinya atau si anak ini standarnya belum apa sesuai. Dan sebenarnya targetnya itu seperti apa tuh, Ustaz? Sebetulnya kutab bukan tahapan ilmu tapi tahapan sekolahan, bener tahapan sekolahan. Itu diikat dengan umur. Makanya di definisi kutab di kitab ini kan disebutkan umumnya dimulai dari 5 tahun sampai 12 tahun, tapi kadang dimulai dari 3 tahun sudah dia mulai sampai nanti kadang sampai memanjang sampai 15 tahun. Yang berbeda di situ adalah pencapaian keilmuannya. Jadi anak sama-sama lulus dari program pendidikan yang disebut kutab ini, tapi level keilmuannya berbeda-beda. Ada yang sudah khatam Quran, ada yang hanya dapat 1 juz, ada yang hanya dapat 2 juz. Ya, yang sama dari pencapaian pendidikan kutab di zaman dahulu adalah apa? Setiap lulusan kutab itu sudah beres terkait ilmu-ilmu wajib bagi anak menyongsong usia balik. Itu semuanya sama, tapi pencapaian ilmu berbeda-beda. Jadi yang benar itu adalah tahapan sekolah. Baru setelah dari kutab, ya masing-masing anak ini melanjutkan ya pengembaraan belajar sesuai dengan tahapan keilmuan. Gitu. Berarti standar mutunya itu sudah, nek lulus kutab itu sudah jelas itu. Harus dia siap meniti usia balik, harusnya begitu. Standar saja, monggo. Hukuman seorang pengajar pada santri yang secara fisik ataupun tekanan yang membuat mental santri itu ngedown itu. Sebetulnya hukuman fisik itu ada ya dalam syariat kita, tapi melalui ketentuan dan SOP yang ketat. Ya, itu nanti Ibnu Hajar Al-Haytami punya risalah khusus yang membahas masalah itu. Kemudian dirangkum ulang sama salah satu ulama Al-Azhar, namanya siapa itu kemarin? Risalahnya Syekh risalahnya Marsalim Bawazir. bukan risalahnya Syekh Al-Ambabi, risalahnya namanya Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Anbabi. Ya. Risalah fi riyadhatis sibyan wa ta'limihim wa ta'dibihim. Nah, di situ nanti di bagian-bagian akhirnya ada ringkasan dari pendahulunya yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami tentang masalah dhawabit al-iqab, ya, tentang masalah ketentuan-ketentuan menghukum. Salah satunya guru tidak boleh menghukum seanak kecuali dengan izin walinya, dengan izin orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak mengizinkan guru ini mukul, guru ini nggak berhak untuk mukul. Kemudian nanti kapan boleh dipukul? Ya, atas kesalahan apa dia diperbolehkan untuk dipukul, ditakdir dengan cara dipukul. Tahapan-tahapannya apakah ketika salah itu langsung dipukul seketika itu atau ada prosesi dulu, ada peringatan, ada macam-macam.
Media pukulnya juga ditentukan. Nggak boleh pakai ranting ataupun apalagi batang pohon yang masih basah, yang baru aja dipotong, karena itu lebih keras. Jadi tunggu dia kering, besarannya seberapa, di tempat mana dia boleh dipukul, ada ketentuannya semuanya. Jumlah bilangannya nggak boleh melebihi batasan minimal daripada had. Batasan minimal had itu 20 dera, 20 kali dera. Nah itu had yang diberlakukan bagi peminum khamr apabila dia budak. Kalau peminum khamr dia bukan budak itu 40 kali cambukan. Tapi kalau dia budak separuhnya, ya, jadinya 20. Maka batasan minimal had itu 20 itu. Ya, kemudian ada catatan yang paling penting, dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan, tidak menyisakan ya, luka fisik seperti lebam, memar dan yang lain nggak boleh. Ya, jadi mukulnya nggak pakai emosi sebetulnya. Mukulnya itu nggak pakai emosi, tapi pukulan kasih sayang. Nah, saya pikir apabila guru melewati tahapan itu dengan baik, dan kemudian ketika dia terpaksa harus mukul, dia memukulnya dengan pukulan kasih sayang, itu tidak akan meninggalkan bekas negatif apapun, insya Allah. Ya, tidak ada kemudian menjadikan depresi pada anak. Ya. Malah kebanyakan kalau depresi itu disebabkannya bukan karena pukulan, lebih kepada verbal biasanya malah. Ya, verbal, kemudian sikap itu kadang malah bikin depresi loh. Ya. Jadi tugas. Banyak tugas depresi juga tadi ya. Iya. Tapi tadi ya kuncinya di situ, kuncinya adalah pukulan kasih sayang, itu insya Allah setelahnya beres. Ya, tidak ada masalah. Karena itu apa ya, sebetulnya ada frekuensi halus ya antara hati ke hati. Ketika seseorang itu, guru itu ya mendidik dengan kasih sayang, mengharapkan kebaikan dan kemaslahatan bagi muridnya. Meskipun kalau dia itu pukul, itu muridnya merasakannya juga pukulan itu pukulan kasih sayang. Nah itu yang sekarang itu frekuensi seperti itu tidak muncul. Karena apa? Guru mendidik bukan dengan hati. Mau sekedar profesi, yang penting jalankan SOP. Itu ya. Ilaman rahimahullah. Ya adalah guru-guru baik, tapi jumlahnya sedikit. Kalau untuk standar hukuman itu umur berapa sampai? Sebetulnya kalau dalam syariat 10 tahun ya, karena disesuaikan dengan selain walinya loh. Nah, itu 10 tahun disesuaikan dengan perintah untuk memukul kalau anak tidak mau sholat. Wadribu ma'alaiha wa uma'na'u asyri. Dari Umahat ada? Oh iya, monggo. Ya. Untuk mencetak yang demikian saat ini kan sangat susah ya. Okay. Kan sudah dipisahkan seperti kepahaman seseorang itu, kalau mau paham agama ya udah memang settingnya harus masuk pesantren, seakan-akan seperti itu. Okay. Kalau mau jadi dokter ya udah harus kuliah. Itu pun yang terjadi pada saya, seakan disuruh memilih gitu ya. Padahal waktu menjalani ya nggak mau memilih, akhirnya ya kuliah dari masjid perpus seperti itu terus. Nah itu kan bukan pilihan, tetapi hal yang keduanya harus dipegang. Nah, bagaimana ini mengkondisikan yang lebih kondusif pada anak-anak kami selanjutnya biar lebih baik daripada orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Sebetulnya kalau kita berbicara kepada keulamaan di masa dahulu, tidaklah seorang ulama itu berpindah dari ketakhususan atau kejuruan atau ke jurusan keagamaannya itu, kecuali dia sudah melihat bahwa di bab ini banyak orang dan dia sudah menguasai. Contohnya ya,
seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, terlepas dari pro kontra tentang masalah Ibnu Sina dan ulama-ulama yang lain itu melihat, wah saya itu mau berkecimpung di ilmu fikih itu fuqaha udah banyak banget. Saya mau berkecimpung di ilmu akidah atau di ilmu lughah, di situ tuh sudah didapati ulama yang begitu banyak. Maka dari situ ketika di ilmu yang wajib tadi sudah begitu penuh, maka ulama dulu berpikir kepada ilmu yang fardu kifayah. Oh apa ya yang belum diberesin sama kaum muslimin? Maka kemudian mereka berpikir untuk mendalami tentang ilmu kedokteran sampai kepada bedah dan seterusnya. Itu kan dulu yang menetapkan dasar-dasarnya sebetulnya ilmuwan Islam, di geografi, di astronomi dan seterusnya. Itu karena mereka melihat memang di situ sudah penuh, dan yang dimaksud dulu itu sampai ke tingkat keulamaan itu sebetulnya belum alim yang dalam arti handal itu enggak, tapi dia selesai di level muqaddimah menjadi seorang alim. Artinya kalau dia lanjutkan di sisi bidang agama, dia punya bakat untuk jadi alim, tapi kemudian dia pilih karena alim ini sudah banyak, saya tak ngambil yang jurusan fardu kifayahnya. Begitu. Nah, jadi yang ingin saya garis bawahi di sini, kita kehilangan standarisasi di sini. Ya, bahwa kapan sih tahapan belajar anak kita itu hanya sebatas gugurkan kewajiban yang tadi saya katakan maklum minadin bidharurah, dan mana batasan keilmuan yang sebetulnya titik itu adalah modal pokok untuk anak bisa melanjutkan ke jenjang kealiman. Itu berbeda. Nah, saya kalau boleh mengatakan, dasar untuk jadi alim itu minimal hafal di setiap cabang ilmu itu nadhom alfiyah di dalamnya. Nah, itu tentunya kalau Quran, kemudian hadis-hadis pokok itu sudah nggak perlu ditanya lagi. Itu dalam nahwu dia hafal nahwu, alfiyah nahwu atau alfiyah lughah. Dalam fikih ada alfiyah fikih. 1000 nadhom di setiap bidang ilmu. Padahal 1000 nadhom itu, alfiyat itu sekarang itu ilmu di level tinggi. Bahkan banyak pembelajar keilmuan agama di tingkat doktoral itu belum sampai ke level itu. Kadang mereka mempelajarinya cuma dari secara comot-comot, ya ada pelajaran alfiyahnya, tapi itu bukan awal sampai akhir gitu loh. Kadang itu nggak rampung gitu. Nah itu muskilah problem kita sekarang. Maka kalau kita mau merencanakan nih Bu, buat anak-anak kita, pertama kita mulai dari tahapan yang ilmu wajib tadi harus kita gugurkan dulu. Bagaimana semua anak-anak kita beres ilmu wajibnya. Kemudian setelahnya, kalau kita pengen anak-anak kita itu memiliki tafannun atau memiliki lebih penguasaan dari satu bidang, terutama kita menguatkan dari sisi bidang agama, maka kita harus mengetahui spesifikasi ya syarat anak ini bisa diarahkan ke arah keagamaan atau modal minimal jadi seorang alim tadi. Nah, ketika kok sampai di titik itu, kita lihat, oh ternyata ulamanya sudah banyak. Maka kita boleh mengarahkan anak kita kepada disiplin ilmu yang lain. Tapi kalau kita lihat, wah ternyata kita sekarang krisis ulama, nggak ada ulama, dan anak kita punya bakat ke situ, maka kita harus prioritaskan dia untuk menekuni dulu bidang keulamaan. Gitu. Sampai nanti dia jadi ahli fikih kah, jadi ahli tafsir kah, jadi ahli hadis kah. Bahkan keulamaan dalam bidang agama itu kan nanti jurusannya masih ada spesifikasi yang lebih detail lagi. Saya kemarin jelaskan itu ke anak-anak santri itu bagaimana proses takhrijul hadis. Ya kan? Bagaimana ulama itu meneliti satu hadis sampai kepada derajat sahih, dhaif. Harus dikumpulkan semua jalannya. Padahal satu hadis itu bisa memilihi puluhan sampai ratusan jalan. Jalan sanad itu. Dan itu harus diteliti satu-satu. Belum tentu yang di sini dhaif langsung kesimpulan semua hadis itu dhaif. Jalur ini dhaif, tapi jalur sini bisa jadi
sahih, jalur sini bisa jadi hasan, dan itu nanti dikumpulkan, ada metode mengambil hipotesa dan kesimpulannya sampai kemudian hadis itu dihukumi sebagai sahih dhaif. Padahal baru satu matan, padahal ada berapa ribu matan hadis gitu. Nah ini, jadi kalau kita sudah dapat anak kita kok ternyata itu punya bakat di ulama, wis insya Allah kemuliaan yang besar bagi orang tua kalau anak kita jadi ulama. Ini situasi yang kedua, anak kita nggak bisa atau kayaknya tidak bakat kita arahkan ke titik modal ulama tadi, sampai menempuh bisa alfiyat itu ketoknya abot itu, dan dia kayak kurang minat di dalamnya. Sudah kita coba sudah, maka jangan paksakan. Cukupkan anak kita di batasan ilmu wajib yang tadi itu harus digugurkan. Kemudian kalau boleh ditambahkan, tambahkan ilmu bahasa agar anak kita bisa memahami bahasanya para ulama. Jadi setidaknya anak kita harus handal bahasa Arab agar dia bisa memahami bahasanya ulama. Setelah itu silahkan kita arahkan kepada keilmuan fardu kifayah tadi. Ya, mana yang paling dibutuhkan umat sekarang? Ya, semuanya tadi dokter nyampaikan, wah ini kok juga kalau mau jadi dokter harus fokus, nggak masalah, anak kita diarahkan aja ke kedokteran, nggak masalah. Atau ke yang lain, butuh apa, mungkin teknik apa, atau apa yang mungkin urgen, jurusan keumatan, termasuk diplomasi itu urgen loh ya. Ya, itu fardu kifayah ya. Kita butuh diplomat muslim yang handal. Saya ketemu sama Pak Ahmad Mehdan ya. Kenal ya Pak Ahmad Mehdan, pengacara nasional itu. Ya, Pak Ahmad Mehdan itu cerita, Ustaz, ya sebetulnya kita sekarang butuh Ustaz sama diplomat muslim handal. Karena seorang diplomat muslim itu bisa menyelesaikan problematika keumatan dengan ilmu diplomasi. Itu mungkin krisis yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, di Yaman, di mana, dengan jalur diplomasi bisa diselesaikan. Itu kan fardu kifayah. Ya toh? Tapi kan jarang yang berpikir ke situ. Karena memikirnya bagaimana anak saya punya pekerjaan, intinya gitu aja gitu. Untuk hari tua. Ya. Begitu ngapunten Bu Dokter, kira-kira bisa dipahami nggih? Nggih, alhamdulillah, masyaallah. Ya, nanti mungkin di pertemuan yang akan datang kalau butuh kita deskripsikan dengan tulisan ya biar lebih detail tahapan tadi, ilmu wajib itu apa saja nanti kita tuliskan. Jadi biar orang tua tuh ngerti, oh ini harus nih wajib nih harus saya ajarkan ke anak. Kemudian tahapan selanjutnya adalah setar minimal untuk jadi alim. Ya itu juga akan saya, biar kita ngerti loh kualitasnya ulama itu seperti apa. Kayak kami ini tuh nggak layak tuh sampai ke titik itu. Ya paling makanya saya itu bercita-cita menghabiskan sisa umur setidaknya menjadi guru yang baik saja. Guru yang amanah, guru yang bisa melahirkan murid-murid, santri-santri yang nantinya lebih handal daripada kami, dan siapa tahu salah satu dari mereka jadi ulama. Itu saja itu. Wallahu taala alam. Gitu. Cukup ya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.